Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Jumadi Setiabudi. Pada kesempatan kali ini kita akan membuat video yaitu untuk keperluan tugas UTS, yaitu tentang presentasi bab 1 dari buku Data Communication and Networking karya Behrouz Farouzan. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Pada bab 1 di dalam buku ini membahas 4 poin, antara lain yang pertama yaitu, yang kedua jaringan, yang ketiga internet, dan yang keempat protokol dan standar. Oke, next. Oke, masuk pembahasan pertama tentang komunikasi data. Pengertiannya adalah pertukaran data antara dua perangkat melalui beberapa bentuk media transmisi seperti kabel maupun gelombang radio. Agar komunikasi data dapat terjadi, perangkat yang berkomunikasi harus menjadi bagian dari sistem komunikasi yang terdiri dari gabungan perangkat keras atau peralatan fisik dan perangkat lunak atau program atau software. Efektivitas sistem komunikasi data tergantung pada 4 karakteristik. Yang pertama pengiriman, yang kedua akurasi, 3 ketepatan waktu, dan yang keempat jitter. Jitter ini maksudnya adalah variasi dalam waktu kedatangan paket atau keterlambatan yang tidak merata dalam pengiriman paket audio maupun video. Oke, lanjut. Oke, maaf. Berikutnya 5 komponen yang membentuk sistem komunikasi data. Yang pertama pesan, yang kedua pengirim, 3 penerima, 4 media, dan yang kelima protokol. Bisa dilihat pada gambar di samping ini ya. Ini gambarnya. Ini pengirim, ini penerima, ini medianya berupa kabel atau bisa juga gelombang. Ini adalah pesan yang dikirimkan, dan ini protokol yang mengatur pengiriman dan penerimaan. Oke, next. Oh iya, ini saya jelaskan satu persatu ya makna dari 5 komponen tadi. Yang pertama pesan. Pesan adalah informasi data yang akan dikomunikasikan. Bentuk informasi populer termasuk teks, angka, gambar, audio, dan video. Jadi bentuk pesan ini ada teks, angka, gambar, audio, dan video. Yang kedua pengirim. Pengirim adalah perangkat yang mengirim pesan data, bisa itu komputer, workstation, telepon, kamera video, dan sebagainya. Lanjut ke nomor 3, penerima. Penerima adalah perangkat yang menerima pesan, bisa komputer, workstation, telepon, televisi, smartphone, dan sebagainya. Yang keempat, media. Media transmisi adalah jalur fisik yang digunakan untuk pengiriman pesan dari pengirim ke penerima. Beberapa contoh media transmisi termasuk diantara dalamnya kabel twisted pair, kabel koaksil, kabel serat optik atau fiber optik, dan gelombang radio. Itu ya contoh-contoh media transmisi yang bisa digunakan untuk mentransmisi proses komunikasi data. Yang terakhir ini 5, protokol. Protokol adalah seperangkat aturan yang mengatur komunikasi data. Ini mewakili perjanjian antara perangkat berkomunikasi. Tanpa protokol, dua perangkat mungkin terhubung tetapi tidak berkomunikasi. Sama seperti orang yang berbicara bahasa Prancis tidak dapat dipahami oleh orang yang berbicara bahasa Jepang. Okay, next. Oke, berikutnya tentang representasi data atau wujud data. Ada 5 ya di sini, teks, angka, audio, video, dan gambar. Saya jelaskan satu persatu. Yang pertama teks. Dalam komunikasi data, teks dipresentasikan sebagai pola bit. Suatu urutan bit disimbolkan angka 0 atau 1. Kumpulan pola bit yang berbeda telah dirancang untuk mewakili simbol teks. Setiap set disebut kode, dan proses mewakili simbol disebut pengkodean. Itu mengubah pesan menjadi kode 0 atau 1 ya, itu namanya pengkodean.
2. Angka. Bilangan juga diwakili oleh bit, namun kode ASCII tidak digunakan untuk mewakili angka. Angka tersebut secara langsung dikonversi ke angka biner untuk menyederhanakan operasi matematika. Yang ketiga, audio. Audio mengacu pada rekaman atau penyiaran suara atau musik. Audio pada dasarnya berbeda dengan teks, ya, berbeda dari teks, angka maupun gambar. Yang keempat, video. Video mengacu pada perekaman atau penyiaran gambar atau film. Video dapat diproduksi sebagai entitas berkelanjutan, misal dengan kamera, TV, atau dapat berupa kombinasi gambar yang masing-masing entitas terpisah dan yang disusun untuk menyampaikan gagasan gerak. Yang kelima, gambar. Gambar juga diwakili oleh pola bit. Dalam bentuknya yang paling sederhana, gambar terdiri dari matriks piksel atau elemen gambar, ya. Di mana setiap piksel adalah titik kecil. Ukuran piksel tergantung pada resolusi. Misalnya, sebuah gambar dapat dibagi menjadi 1000 piksel atau 10.000 piksel. Setelah gambar dibagi menjadi piksel, setiap piksel diberi pola bit. Ukuran dan nilai pola tergantung pada gambar, ya, pada kerapatan atau mungkin, ya, rasio dari gambar. Oke, next. Nah, setelah representasi data, berikutnya aliran data. Aliran data terbagi menjadi dua, yaitu simplex atau aliran data satu arah dan duplex atau aliran data dua arah. Duplex masih terbagi menjadi dua, yaitu half duplex dan full duplex. Pengertiannya akan saya lanjutkan ke sesi berikutnya. Oke, langsung saja. Nah, ini ya. Yang pertama, simplex. Dalam mode simplex, komunikasi bersifat searah, seperti pada jalan satu arah. Hanya satu dari dua perangkat pada tautan yang dapat mengirimkan, yang lain hanya dapat menerima. Contoh aliran data mode simplex adalah layar monitor, saluran televisi, dan saluran radio. Ini sebagai contoh ada gambar, ya. Ini saya pilih gambar yang layar monitor, ya, ini dari komputer ke monitor. Yang kedua tentang duplex. Ini duplex yang pertama adalah half duplex, yaitu dalam mode half duplex, setiap stasiun dapat mengirim dan menerima, tetapi tidak pada saat yang bersamaan. Artinya, ketika satu perangkat mengirim, yang lain hanya dapat menerima, dan sebaliknya. Sebagai contoh, ini perangkat, ya. Saya biasa menyebutnya ini radio break, ya. Ini biasa digunakan untuk aparat seperti polisi atau satpam mungkin, atau aparat-aparat lainnya untuk berkomunikasi. Ini ketika dia mengirim, yang lainnya hanya dapat menerima, dan sebaliknya. Oke, next. Yang ketiga, full duplex. Dalam mode komunikasi full duplex, kedua stasiun dapat mengirim dan menerima secara bersamaan. Salah satu contoh umum mode komunikasi full duplex adalah jaringan telepon atau smartphone. Ketika dua orang berkomunikasi melalui saluran telepon, keduanya dapat berbicara dan mendengarkan pada saat yang sama. Oke, sebagai contoh di gambar ini, ya, antara A dan B saling berkomunikasi, A mengirim, B mendengar, begitupun sebaliknya, B mengirim, A mendengar. Ini contoh perangkat-perangkatnya, ya, yang dapat digunakan sebagai komunikasi duplex. Ini ada komputer, tablet, smartphone, laptop, dan sebagainya. So, mereka terhubung satu sama lain. Oke, next. Yang kedua, tadi yang pertama komunikasi data, yang kedua sekarang jaringan. Jaringan pengertiannya adalah seperangkat perangkat yang disebut sebagai node yang terhubung oleh tautan komunikasi. Node dapat berupa komputer, printer, atau perangkat lain yang mampu mengirim atau menerima data yang dihasilkan oleh node lain dalam jaringan. Kriteria jaringan. Jaringan harus dapat memenuhi sejumlah kriteria tertentu. Yang paling penting ada 3, ya. Yang pertama kinerja, yaitu responsifnya dan lain sebagainya. Yang kedua keandalan, yaitu akurasi, frekuensi, dan lain-lain. Dan yang paling terakhir ini, yang paling penting adalah keamanan dari proses jaringan itu. Ya, terutama keamanan dari virus-virus atau mungkin keamanan dari pembobolan dan sebagainya, sebanyak, ya. Oke, next.
Jenis koneksi jaringan ada dua. Yang pertama point to point. Pengertiannya, point to point menyediakan tautan khusus antara dua perangkat. Seluruh kapasitas tautan disediakan untuk transmisi antara kedua perangkat. Sebagian besar koneksi point to point menggunakan kawat atau kabel untuk menghubungkan keduanya. Tetapi opsi lain seperti microwave atau satelit juga memungkinkan ketika Anda ingin menghubungkan dua buah. Ini contoh ya. Contohnya, ketika Anda ingin menghubungkan dua buah router pada jaringan lokal dengan jaringan lokal lainnya, maka Anda sedang membuat koneksi point to point. Sebagai contoh di gambar ini ya, ini yang dihubungkan adalah dua router. Ini ada router di PC1 dengan router di PC2. Mereka dihubungkan dengan koneksi point to point. Yang kedua, multipoint. Multipoint juga disebut multi-drop, adalah koneksi di mana lebih dari dua perangkat tertentu berbagi satu tautan. Dalam lingkungan multipoint, kapasitas saluran dibagi baik secara spasi atau temporer. Jika beberapa perangkat dapat menggunakan tautan secara bersamaan, itu adalah koneksi yang dibagikan secara spasial. Namun, jika pengguna harus bergantian, itu adalah koneksi team shared. Sebagai contoh di gambar ini ya, koneksi multipoint, di mana ini ada 4 buah komputer yang dia saling terhubung satu sama lain. Ya, banyak titik nih. Di mana ini ada satu alat khusus untuk menghubungkannya di tengah-tengah ini. Itu sebagai bentuk gambaran saja. Oke, berikutnya topologi fisik. Topologi adalah suatu mode untuk membuat beberapa komputer atau PC atau perangkat jaringan lainnya saling berhubungan satu dengan lainnya. Istilah topologi fisik mengacu pada cara di mana jaringan diletakkan secara fisik. Secara umum ada 4 topologi fisik ya. Yang pertama adalah ring, yang kedua bus, yang ketiga star, dan yang terakhir mesh. Ini bisa dilihat pada gambar ya, ring dia melingkar, bus dia lurus, terus ada percabangan. Untuk star dia ada alat khusus, kemudian setiap komputer dihubungkan melalui alat khusus ini yang disebut dengan hub atau biasanya switch ya. Ini. Dan yang terakhir mesh ini, mana komputer ini membentuk suatu pola yang unik ya, ini seperti bintang gitu dan segi 5. Oke, next. Ini bisa, saya rasa ini gambar ini sudah bisa memberikan gambaran singkat tentang bagaimana bentuk topologi fisik secara umum. Oke, langsung saya lanjut. Model jaringan. Jaringan komputer dibuat oleh entitas atau pembuat produsen yang berbeda. Dibutuhkan standar agar jaringan heterogen ini dapat berkomunikasi satu sama lain. Dua standar yang paling terkenal adalah model OSI dan model Internet atau TCP/IP. Model OSI, Open System Interconnection, mengidentifikasikan jaringan 7 lapis layar ya, jaringan 7 lapis atau 7 buah layar. Sedangkan model Internet TCP atau IP mendefinisikan jaringan 5 lapis atau 5 buah layar. Ini bisa dilihat pada gambar ya. Model jaringan ada 2, OSI dan Internet atau TCP/IP. Di mana ini ada 7 buah layar untuk OSI ya, basic, data link, network, transport, session, presentation, dan application. Untuk TCP/IP dia cuma punya fisik, network, internet, transport, dan application layer. Pada TCP atau IP ini dia tidak memakai data link dan session, cuma disitulah perbedaannya. Oke, next. Kategori jaringan. Kategori jaringan terbagi ke dalam 3 jenis. Yang pertama adalah local area network atau LAN. Nah, pengertiannya biasanya LAN ini dimiliki secara pribadi dan menghubungkan perangkat di satu kantor, gedung, atau kampus dalam ruang lingkup yang sangat kecil sekali ya LAN ini. Sesuai dengan namanya, jaringan area lokal. Yang kedua, MAN, Metropolitan Area Network. Jaringan MAN adalah jaringan dengan ukuran antara LAN dan WAN. Jaringan ini biasanya mencakup area di dalam kota atau antar kota. Jadi mencakup di dalam kota atau antar kota ya. Luasnya antara lebih besar dari LAN dan lebih kecil dari WAN. Yang ketiga, WAN
atau width area network, jaringan area luas. Ya, pengertiannya itu jaringan area luas, yaitu menyediakan transmisi gambar, data, audio dan video jarak jauh melalui wilayah geografis yang sangat luas yang mungkin terdiri dari negara, benua atau bahkan seluruh dunia. Oke, next. Nah, ini contoh gambarnya ya, saya lampirkan. LAN seperti ini, dia sangat simpel sekali. Ini sebagai contoh adalah model LAN dalam ruangan lab komputer gitu ya. Ada servernya satu, kemudian ini kliennya yang saling terhubung. Ini sangat kecil. Ya, ini LAN. Yang kedua MAN, ini misalnya ada contoh ini di dalam satu buah kota ada 3 buah gedung yang masing-masing ini adalah ini ibaratnya kantor pusat dan cabangnya ya, tapi masih dalam satu kota dan dia saling terhubung menggunakan koneksi MAN. Nah, untuk WAN sendiri ini sangat luas ya. Ini ada yang kotak ini adalah ibarat contohnya kantor ya, kantor dari sebuah perusahaan. Ini kantor pusat, kantor cabang, dan kantor cabang lain. Ini misal kantor pusat di Jakarta, cabangnya yang satu mungkin di Filipina, atau yang satunya lagi ini yang terakhir di Cina gitu. Jadi dia terhubung dalam menggunakan koneksi WAN. Maaf. Oke, setelah tadi membahas komunikasi data dan internet, yang ketiga setelah tadi membahas komunikasi data dan jaringan, sekarang yang ketiga membahas internet. Definisi internet dengan huruf kecil, I adalah 2 atau lebih jaringan yang dapat berkomunikasi satu sama lain. Sedangkan internet dengan huruf besar, I besar, adalah sebuah kolaborasi lebih dari ratusan ribu jejaring yang saling berhubungan, individu pribadi serta berbagai organisasi seperti lembaga pemerintah, sekolah, fasilitas, penelitian, perusahaan, dan perpustakaan di seluruh dunia menggunakan internet. Jutaan orang adalah pengguna internet, namun sistem komunikasi yang luar biasa ini baru muncul pada tahun 1969 ya. Jadi intinya internet itu adalah koneksi antara banyak atau ribuan atau bahkan jutaan jejaring sosial di seluruh dunia. Nah, ini saya lampirkan sejarah internet. Yang pertama, internet dimulai pada pertengahan 1960-an, di mana komputer mainframe dalam organisasi penelitian adalah perangkat yang berdiri sendiri. Komputer dari pabrikan yang berbeda tidak dapat berkomunikasi satu sama lain. Advanced Research Project Agency atau ARPA di Departemen Pertahanan milik Amerika Serikat tertarik untuk menemukan cara untuk menghubungkan komputer sehingga para peneliti yang mereka danai dapat berbagi temuan mereka sehingga mengurangi biaya dan menghilangkan duplikasi upaya. Pada tahun 1967, pada pertemuan Association for Computing Machinery atau ACM, ARPA menyampaikan ide-idenya untuk ARPANET, sebuah jaringan kecil komputer yang saling terhubung. Idenya adalah bahwa setiap komputer host, tidak harus dari produsen yang sama, akan dilampirkan ke komputer khusus yang disebut interface Interface Message Processor atau IMP. IMP akan terhubung satu sama lain. Setiap IMP harus dapat berkomunikasi dengan IMP lain serta dengan komputer host yang terpasang. Pada tahun 1969, ARPANET menjadi kenyataan. Ya, program ARPANET menjadi kenyataan. 4 node di Universitas California di Los Angeles, UCLA, Universitas California di Santa Barbara, UCSB, Stanford Research Institute, SRI, dan Universitas Utah terhubung melalui IMP untuk membentuk jaringan. Perangkat lunak yang disebut Network Control atau Protocol NCP menyediakan komunikasi antara host. Pada tahun 1972, Finn Cerf dan Bob Kahn keduanya merupakan bagian dari kelompok inti program ARPANET, berkolaborasi dalam apa yang mereka sebut sebagai Interneting Project. Makalah Landmark tahun 1973 milik Cerf dan Kahn menguraikan protokol untuk mencapai pengiriman paket dari ujung ke ujung. Makalah ini pada Transmission Control Protocol
atau TCP, termasuk konsep-konsep seperti enkapsulasi, datagram, dan fungsi gateway. Tak lama kemudian, pihak berwenang membuat keputusan untuk membagi TCP menjadi dua protokol, yaitu Transmission Control Protocol (TCP) dan Internet Working atau protokol IP. Ya, IP akan menangani routing datagram, sementara TCP akan bertanggung jawab untuk fungsi-fungsi tingkat yang lebih tinggi, seperti segmentasi, reassembly, dan deteksi kesalahan. Protokol Internet Working dikenal sebagai TCP atau IP. Ini ya sejarah singkat dari awal mula internet. Awalnya cuma dari menghubungkan beberapa komputer agar dapat menunjang penelitian gitu ya, dan berhasil di tahun 1969 ketika 4 universitas di Amerika berhasil terhubung melalui jaringan yang disebut dengan ARPANET. Oke, setelah tadi bahas 3 bahasan awal, sekarang masuk pembahasan yang terakhir, yaitu protokol dan standar. Protokol adalah seperangkat aturan yang mengatur komunikasi data. Elemen kunci dari sebuah protokol adalah sintaks, semantik, dan waktu. Protokol juga merupakan seperangkat aturan yang mengatur komunikasi data. Protokol mendefinisikan apa yang dikomunikasikan, bagaimana dikomunikasikan, dan kapan dikomunikasikan. Yang kedua, standar. Standar sangat penting dalam menciptakan dan mempertahankan pasar yang terbuka dan kompetitif bagi produsen peralatan dan dalam menjamin interoperabilitas data dan teknologi telekomunikasi dan proses telekomunikasi di tingkat nasional dan internasional. Standar memberikan pedoman kepada produsen, vendor, agen pemerintah, dan penyedia lainnya untuk memastikan jenis interkonektivitas yang diperlukan di pasar saat ini dan dalam komunikasi internasional. Standar komunikasi data terbagi dalam 2 kategori, yaitu de facto oleh fakta atau konvensi dan de jure oleh hukum atau oleh peraturan. Oke, saya jelaskan satu persatu ini ya. Dimulai dari protokol duluan. Elemen-elemen protokol tadi ya, ada sintaks, semantik, dan timing atau waktu. Sintaks merujuk pada struktur atau format data, yang berarti urutan di mana mereka disajikan. Sebagai contoh, protokol sederhana mungkin mengharapkan 8 bit pertama data menjadi alamat pengirim, 8 bit kedua menjadi alamat penerima, dan sisa bit menjadi pesan itu sendiri. Semantik. Kata semantik mengacu pada makna setiap bagian dari bit, bagaimana pola tertentu ditafsirkan, dan tindakan apa yang harus diambil berdasarkan interpretasi tersebut. Misalnya, apakah alamat mengidentifikasi rute yang akan diambil atau untuk mencari tujuan akhir pesan. Timing atau waktu. Istilah timing mengacu pada 2 karakteristik, yaitu kapan data harus dikirim dan seberapa cepat mereka dapat dikirim. Misalnya, jika pengirim menghasilkan data pada 100 megabit per second, tetapi penerima dapat memprosesnya hanya 1 megabit per second, maka transmisi ini akan membebani penerima dan beberapa data akan hilang. Oke, next. Kategori standar. Yang pertama de facto, yang kedua de jure. Ini sudah masuk standar ya. Pertama de facto, kategori standar ada de facto dan de jure. De facto, standar yang belum disetujui oleh badan interorganisasi tetapi telah diadopsi sebagai standar melalui penggunaan luas. Standar de facto sering kali ditetapkan pada awalnya oleh pabrikan yang berupaya mendefinisikan fungsionalitas produk atau teknologi baru. Yang kedua, de jure, yaitu standar-standar yang telah diundangkan atau ditetapkan oleh badan yang diakui secara resmi. Oke, next. Komite atau badan pembuatan standar. Ada 5 ya ini. Secara umum ada 5 komite atau badan pembuatan standar. Yang pertama, Organisasi Internasional untuk Standarisasi atau ISO. ISO adalah multinasional badan yang anggotanya diambil terutama dari komite penciptaan standar berbagai pemerintah di seluruh dunia. ISO aktif dalam mengembangkan kerjasama dalam bidang aktivitas ilmiah, teknologi, dan ekonomi. Yang kedua, International Telecommunication Union
Strip Telecommunication Standard Sector atau itu strip T. Dulunya itu strip T ini bernama Komite Konsultasi untuk Telegrafi dan Teleponi Internasional atau CCITT. Komite ini dikhususkan untuk penelitian dan penetapan standar telekomunikasi secara umum untuk telepon dan sistem data pada khususnya. Pada tanggal 1 Maret 1993, nama komite ini diubah menjadi International Telecommunication Union Strip Telecommunication Standard Sector atau itu strip T. Yang ketiga, American National Standard Institute atau ANSI, ya ANSI. American National Standard Institute adalah perusahaan nirlaba yang sepenuhnya pribadi, tidak berafiliasi dengan pemerintah federal Amerika Serikat. Namun semua kegiatannya dilakukan adalah untuk kesejahteraan Amerika Serikat dan warganya yang menempati posisi penting. Yang keempat, Institute of Electrical and Electronic Engineer atau IEEE 3 ya. Dalam lingkup internasional ini bertujuan untuk memajukan teori, kreativitas, dan kualitas produk di bidang teknik listrik, elektronik, dan radio, serta di semua cabang teknik terkait. Sebagai salah satu tujuannya, IE3 mengawasi pengembangan dan adopsi standar internasional untuk komputasi dan komunikasi. Yang terakhir, Electronic Industries Association (EIA). Kegiatannya meliputi pendidikan kesadaran publik dan upaya lobby di samping pengembangan standar. Di bidang teknologi informasi, EIA memberikan kontribusi yang signifikan dengan mengidentifikasi antarmuka koneksi fisik dan spesifikasi penyiapan elektronik untuk komunikasi data. Next. Nah, akhirnya sudah selesai. Oke, karena sudah selesai, jadi cukup dulu ya ini yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan atau lebihnya, saya mohon maaf ya, karena ini juga masih dalam proses belajar, jadi masih banyak kesalahan yang harus diperbaiki lagi. Oke, sekian dulu saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.